Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan membahas tentang psikopat yang cantik ya, yang kemarin ini sempat viral di media sosial, yaitu Isabella Gasman, gadis yang tikam ibu kandungnya sebanyak 151 kali. Jadi kejadian ini sebenarnya sudah lama, yaitu pada bulan Agustus tahun 2013, namun videonya viral kembali kemarin, yaitu video saat Isabella Gasman berada di pengadilan dan Isabella Gasman menunjukkan wajah tersenyum dan tidak menunjukkan rasa salah sama sekali, dan dia merasa seperti dia baik-baik saja, bahkan setelah dia membunuh ibunya dengan sebanyak 151 tusukan. Jadi bagi yang belum tahu Isabella Gasman ini remaja 18 tahun pada saat itu ya, pada saat membunuh ibunya itu 18 tahun, sekarang sudah berumur 25 tahun. Jadi Isabella Gasman ini wanita kelahiran remaja kelahiran Colorado, Amerika. Dia tinggal bersama seorang ibu dan ayah tirinya. Orang tua Isabella Gasman ini bercerai sejak Isabella Gasman kecil ya. Jadi Isabella Gasman kecil, orang tuanya bercerai, terus ibunya menikah lagi bersama laki-laki yang bernama Ryan Hoey. Nah, jadi singkatnya Isabella Gasman ini menurut pengakuan tetangga dan menurut pengakuan Ryan bahwa hubungan antara Isabella dengan ibunya ini kurang baik. Bahkan setelah ibunya ini menikah lagi dengan Ryan, hubungan ini semakin memburuk. Sering disebut-sebut bahwa menurut tetangganya sering terjadi pertengkaran di rumah itu. Bahkan tetangganya sempat melihat bahwa Isabella ini pernah meludahi ibunya. Isabella ini tergolong remaja yang mungkin kalau di Indonesia nakal ya, sering keluar malam. Pernah juga sempat kepergok membawa laki-laki ke dalam rumah kayak gitu. Jadi Isabella tumbuh menjadi remaja yang seperti itu. Banyak yang mengira bahwa Isabella ini adalah seorang psikopat yang berdarah dingin. Jadi sebenarnya apa yang melandasi bahwa Isabella ini adalah seorang psikopat, dan kenapa Isabella bisa tumbuh menjadi remaja yang seperti itu padahal dia mempunyai wajah yang sangat cantik ya. Sebelum pembunuhan sadis ini terjadi, Isabella dan ibunya ini bertengkar. Kemudian Isabella ini sempat mengancam kepada ibunya melalui email yang berisi, "Kamu akan menebusnya." Dari kejadian ini, ibu dari Isabella ini sempat ketakutan ya, jadi takut atas ancaman dari Isabella ini. Kemudian ibunya ini sempat melaporkan Isabella kepada polisi. Polisi ini pun datang ke rumahnya memenuhi permintaan ibu. Karena Isabella ini dianggap masih remaja ya, jadi polisi cuma memberikan nasihat kepada Isabella. Polisi menganggap bahwa Isabella ini sudah baik-baik saja, masalah ini sudah clear, bahwa di hari itu polisi datang menasihati, dikira masalahnya sudah clear. Karena setelah itu Isabella masuk ke dalam kamar, mengurung sampai keesokan harinya, dan pagi hari
sang ibu ini kembali pergi bekerja. Nah, malam di hari itu sang ibu ini pulang jam 9.30 malam ya. Diceritakan di sini bahwa ibunya ini pulang kerja jam 9.30 malam. Kemudian Rian ini sedang makan malam di dapur. Kemudian ibunya ini langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih ya. Jadi rumahnya ini lantai 2. Ibunya ini pergi ke lantai atas ke kamar mandi. Kemudian di situ tanpa sadar bahwa Isabella ini mengikuti dari belakang, ikut masuk ke dalam kamar mandi, dan di situ terjadi perkelahian antara Isabella dan ibunya. Pada saat si Rian ini berusaha hendak menolong, si Isabella ini mengunci pintu kamar mandi, kemudian sampai darah ini mengalir dari bawah pintu kamar mandi ya. Jadi Rian ini melihat darah mengalir dari pintu kamar mandi, dan di situ Isabella menusuk ibunya sebanyak 151 tusukan di leher dan di wajahnya ibunya. Wah, ngeri banget nih. Jadi sangat sadis ya tindakan yang Isabella Gasman ini lakukan terlebih terhadap ibunya sendiri. Kemudian setelah Isabella ini membunuh ibunya ini, Isabella ini keluar dengan, menurut kesaksian Rian, Isabella ini keluar dengan tatapan yang biasa saja, tatapan yang kosong. Dia keluar dengan tubuh yang berlumuran darah. Kemudian dia sempat pergi melarikan diri ya. Dia pergi ke sebuah minimarket. Kemudian dia ditanya oleh penjaga minimarket tersebut karena dia emang pergi dengan kondisi yang berlumuran darah ya. Jadi menimbulkan pertanyaan. Sang penjaga itu sempat menanyai Isabella, dan Isabella ini mengaku bahwa dia adalah korban perkosaan. Isabella meminta izin untuk membersihkan dirinya ya. Dia menggunakan toilet minimarket untuk membersihkan dirinya. Kemudian dia kabur lagi, sempat menjadi buron selama 16 jam. Kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib. Kemudian dalam pengadilan di persidangan pertama bahwa Isabella dinyatakan tidak bersalah oleh hakim karena dia sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan. Isabella ini dinyatakan tidak bersalah walaupun dia membunuh ibunya dengan sangat sadis. Jadi mungkin hal inilah yang membuat Isabella ini melakukan hal-hal yang layaknya bukan manusia ya. Jadi tidak punya tidak punya hati nurani terhadap ibunya sendiri. Jadi setelah pengadilan tersebut, pihak polisian mengirim Isabella ini ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaan. Dan benar saja bahwa menurut dokter yang merawat bahwa Isabella ini didiagnosa mengidap paranoid skizofrenia. Jadi penderita penyakit ini menimbulkan bahwa si penderitanya ini tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan selama perawatan, Isabella ini sering menatap ke ruang hampa, lalu bicara dengan seseorang yang tidak terlihat, dan dia sering tertawa sendiri bahwa. Jadi mungkin itu teman-teman mungkin sudah bisa menilai ya, apakah Isabella Gasman ini benar-benar seorang psikopat atau dia adalah seorang wanita cantik biasa yang sedang mengidap penyakit. Oke, gitu aja. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan dan dapat saya sampaikan.
Terima kasih. Kalau kalian punya pendapat lain bisa tuliskan di kolom komentar. Apabila kalian suka dengan video ini silahkan like. Terima kasih.